Daftar CPNS Provinsi Banten tahun 2022, Angkatan 69, Kelompok 3, Subkelompok 1, yang beranggotakan Agung Pradana, Erna Agustianingsi, Restu Laila Fitri Zahyani, Damar Kartika Ratri, dan Syakina Fajarina. Kami akan mempresentasikan tentang peran manajemen PNS dalam mewujudkan Smart ASN menuju birokrasi kelas dunia tahun 2024. Indonesia saat ini sedang mengalami tantangan global yang dinamis. Cepatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan mengharuskan kita untuk dapat beradaptasi. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, sistem birokrasi pun harus menyesuaikan agar terus relevan dan setara dengan birokrasi kelas dunia. Sesuai dengan visi dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Pemerintahan kelas dunia merupakan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat, serta memiliki manajemen pemerintahan demokratis agar mampu menghadapi tantangan abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik di tahun 2025. Manajemen ASN merupakan sistem pengelolaan PNS untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut Undang-Undang, ASN dibagi dua menjadi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Setiap ASN harus dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi dengan positif. Setiap ASN harus dapat bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Untuk menjawab hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mencanangkan kebijakan manajemen ASN menuju Smart ASN 2024. Untuk birokrasi berkelas dunia, diharapkan setiap pegawai dapat memiliki profil sebagai Smart ASN yang terdiri dari integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, dan terakhir memiliki hubungan luas atau networking. Untuk karakter Smart ASN yang pertama yaitu adalah integritas. Diartikan sebagai pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagai aparatur pemerintah tentang komitmen melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa contoh tentang penerapan integritas dalam pekerjaan yang pertama adalah ucapan dan tindakan yang sejalan, tidak pelin-pelan atau konsisten dalam kebaikan, selalu berkata jujur, bertanggung jawab dalam pekerjaan. Apabila tidak diterapkan, akan mengakibatkan tidak disiplin, misal sering datang telat ke kantor, tidak berani mengambil keputusan atau bergantung kepada atasan, dan 3. Menyalahgunakan wewenang. Kedua adalah nasionalisme, suatu sikap atau paham cinta tanah air sebagai wujud persatuan atau kemerdekaan nasional. Diperlukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa, negara, serta tanah air. Contoh diterapkannya adalah memakai batik, menjalin hubungan baik dan harmonis, menjaga kebersihan, menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh instansi daerah dengan bijak untuk menunjang kebijakan. Apabila tidak dilaksanakan, tidak bijak dalam menggunakan sosial media, merusak ekosistem alam dengan membuang sampah sembarangan, dan terakhir tidak mau melakukan vaksinasi COVID-19 baik primer maupun booster. Yang ketiga adalah profesionalisme. Perlunya profesional ini adalah merefleksikan keahlian dan kemampuan pegawai, arah dan tujuan yang dicapai oleh sebuah organisasi, memahami tugas dan tanggung jawab, serta fokus dan konsisten terhadap urusan pekerjaannya sesuai bidang dan jenjangnya masing-masing. Sebagai contoh, apabila diterapkannya sebuah profesionalisme adalah dalam pekerjaan selalu mengaktualisasikan nilai-nilai ASN, memiliki penguasaan kompetensi, menunjukkan perilaku sikap bela negara, mengutamakan pelayanan publik, dan mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dan apabila tidak diterapkan, sebagai contoh adalah terlambat datang ke tempat kerja, meninggalkan tempat kerja saat jam pelayanan, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, dan terakhir adalah menunda pekerjaan yang diberikan pimpinan. Wawasan global. Di sini diartikan ASN sebagai organ birokrasi yang mampu melihat melampaui dinding-dinding kaku tempat ia bekerja melalui pandangan mengular, menyeluruh, serta mampu menemukan dan menggunakan perkembangan atau inovasi lain yang ada, baik dalam skala nasional maupun internasional. Dengan wawasan global,
Diharapkan ASN dapat membangun pola pikir yang adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien, serta mendukung fleksibilitas dan inovasi itu melakukan aktivitas yang bersifat interaksional antara masyarakat dengan ASN seperti diskusi, seminar, atau jajak pendapat. Kemudian, dapat membentuk budaya birokrasi yang ramah terhadap pengembangan wawasan digital ASN yang bisa dilakukan melalui kerjasama dengan institusi pendidikan, swasta, ataupun kelompok masyarakat terkait pemanfaatan fitur dan layanan digital bagi ASN. Serta bisa dilakukan dengan menekankan pentingnya pengetahuan ASN akan kebutuhan masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam institusi serta memberikan respon yang cepat dan tepat. Kemudian untuk contoh yang tidak sesuai dengan berwawasan global diantaranya tidak bertanggung jawab atas kegiatan yang mengharuskan pemahaman akan dunia digital, lalu tidak memberikan respon yang cepat dan tepat terhadap tantangan atau fenomena yang tengah dan akan terjadi, dan tidak cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dan tidak berinovasi. Aspek menguasai IT dan bahasa asing. Mempelajari bahasa asing, seorang aparatur tidak harus selalu belajar secara langsung secara tatap muka, tetapi dapat memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Hal ini diperlukan dalam menunjang aktivitas sehari-hari sehingga mampu beradaptasi dan memperbaiki kualitas pelayanan. Contoh penerapannya yaitu mampu mengembangkan diri untuk belajar bahasa melalui aplikasi. Kedua, memanfaatkan platform digital untuk menambah wawasan seperti Google Book, BookMate, dan yang lainnya. Dan dapat melatih public speaking dengan berkomunikasi aktif dengan warga asing. Yang tidak sesuai, contohnya yaitu gampang menerima dan menyebarkan berita hoax yang beredar. Kemudian kinerja yang lambat atau buruk karena tidak paham akan teknologi dan ketergantungan kepada orang lain. Yaitu sikap keramah tamahan dalam artian merujuk pada hubungan antara tamu dan tuan rumah atau penyedia jasa. Contoh penerapannya diantaranya menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun di dalam pelayanan. Kemudian berbicara dengan nada rendah dan kalimat yang santun, dan bersikap ramah dan suka menolong kepada seluruh pegawai dan masyarakat. Untuk contoh yang tidak sesuai value hospitality diantaranya selalu mengedepankan emosi, mengabaikan masukan dari warga atau pegawai, dan kinerja instansi yang buruk akibat pelayanan yang tidak maksimal. Berjiwa entrepreneurship. ASN harus senantiasa kreatif dan inovatif dengan menciptakan ide, giat belajar, bekerja, berorientasi ke depan, berpikir rasional, berprasangka baik, menghargai dan menggunakan waktu sebaik-baiknya yang akan mendorong pada peningkatan produktivitas yang berdampak baik untuk instansi. Contoh yang baik antara lain, menciptakan ide baru di instansi kerja, misal dengan diadakannya kelas senam ibu hamil. Kemudian memakai kertas yang sudah tidak terpakai yang masih bisa digunakan untuk menunjang pekerjaan. Yang ketiga, bekerja sama dengan unit atau instansi lain dalam menciptakan produk atau pelayanan yang unggul. Contoh yang buruk antara lain bersikap ketus dan tidak ramah kepada pasien yang membuat pasien kecewa. Kemudian tidak menggunakan fasilitas dengan bijak, yaitu tidak mematikan lampu, komputer maupun AC. Yang ketiga adalah tidak dapat mengelola sumber daya dengan baik. Memiliki hubungan luas atau networking. Kemampuan ASN dalam menjalin hubungan dengan orang lain atau berorganisasi yang berpengaruh positif pada kesuksesan organisasi ataupun personal. Contoh yang baik antara lain mengikuti rapat organisasi maupun seminar baik online maupun offline. Kemudian bertukar pemikiran atau ide terkait pekerjaan dengan rekan lintas profesi. Yang ketiga, memanfaatkan sosial media seperti WhatsApp Group untuk saling terhubung dan berbagi informasi dengan anggota organisasi profesi. Contoh yang buruk adalah menggunakan koneksi untuk mendapatkan perlakuan khusus dalam sebuah pelayanan publik. Kemudian kesimpangsiuran informasi yang diterima karena terlalu banyak informasi yang diberikan dari berbagai relasi. Yang ketiga, menyalahgunakan networking atau relasi untuk kepentingan promosi politik. Kemudian tentang ruang lingkup manajemen ASN. Ruang lingkup manajemen ASN antara lain, yang pertama adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Yang kedua adalah pengadaan. Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah. Yang ketiga, pangkat dan jabatan. PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada instansi pemerintah. Adalah pengembangan karir. Pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Pengembangan karir PNS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Kemudian yang kelima adalah pola karir. Untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu disusun pola karir PNS yang terintegrasi secara nasional. Kemudian yang keenam adalah promosi. Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi. Kemudian yang ketujuh adalah mutasi. Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan atau lokasi dalam satu instansi pusat.
antar instansi pusat, satu instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan keperwakilan negara kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Kemudian yang kedelapan adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Yang kesembilan adalah penggajian dan tunjangan. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Kemudian penghargaan. Penghargaan diberikan kepada PNS yang telah setia disiplin berprestasi dalam bekerja. Kemudian ada disiplin. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin akan dijatuhi hukuman. Kemudian pemberhentian. Pemberhentian dilakukan secara hormat dan tidak hormat, namun terdapat juga kondisi di mana seseorang pegawai diberhentikan sementara. Kemudian jaminan pensiun dan hari tua. PNS diberikan jaminan pensiun apabila meninggal dunia atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu. Lalu perlindungan. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan bantuan hukum. Bagaimana peran manajemen PNS dalam mewujudkan Smart ASN menuju birokrasi kelas dunia tahun 2024? Salah satu prioritas birokrasi pemerintah Indonesia tahun 2024 yaitu mewujudkan kompetensi ASN berkelas dunia. Pemerintah melalui Kemenpan RB menerapkan mekanisme manajemen ASN, menerapkan nilai manajemen ASN melalui manajemen PNS agar terwujudnya birokrasi kelas dunia tahun 2024. Bagaimana cara penerapan dan contohnya? Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan. Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan dan pengangkatan menjadi PNS. Pengembangan karir dan pola karir. Pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Contohnya bisa dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan kursus. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Contohnya penilaian target kinerja, capaian hasil, dan perilaku PNS. Terakhir, disiplin. PNS wajib mematuhi disiplin PNS. Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. PNS yang melakukan pelanggaran akan dijatuhi hukuman disiplin. Contohnya, masuk kerja tepat waktu, memberikan pelayanan yang baik, mencapai sasaran kerja pegawai. Demikianlah akhir presentasi yang kami telah sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.